negara yang subur dengan segala kecukupan sumber daya alam yang melimpah dan juga beragam, yang membuat Indonesia ini menjadi surga bagi semua biodata yang ada di dalamnya. Kan tetapi di balik ketersediaan alam yang melimpah tersimpan ancaman karena letak geografis Indonesia yang menyebabkan banyaknya gunung Merapi dan relief lapisan bumi yang gampang berubah. Yang semua itu menyimpan potensi ancaman dari alam bagi masyarakat Indonesia. Indonesia juga merupakan negara yang sangat rawan bencana seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, dan angin puting beliung. Sekitar 13% gunung berapi dunia yang berada di kepulauan Indonesia berpotensi menimbulkan bencana alam dengan intensitas dan kekuatan yang berbeda-beda. Gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia pada tahun 2004 yang memakan banyak korban jiwa, tepatnya di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, memaksa diadakannya upaya cepat untuk mendidik masyarakat agar dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi bencana alam. Namun upaya yang dilaksanakan tidak efektif karena persiapan menghadapi bencana alam belum menjadi mata pelajaran pokok dalam kurikulum di Indonesia. Materi-materi pendidikan yang berhubungan dengan bencana alam juga tidak banyak. Laporan Bencana Asia Pasifik 2010 menyatakan bahwa masyarakat di kawasan Asia Pasifik 4 kali lebih rentan terkena dampak bencana alam dibanding masyarakat di wilayah Afrika dan 25 kali lebih rentan daripada di Amerika Utara dan Eropa. Laporan PBB tersebut memperkirakan bahwa lebih dari 18 juta jiwa terkena dampak bencana alam di Indonesia dari tahun 1980 sampai 2009. Dari laporan yang sama, Indonesia mendapat peringkat 4 sebagai salah satu negara yang paling rentan terkena dampak bencana alam di Asia Pasifik pada periode tahun 1980 sampai 2019. Laporan penilaian global tahun 2009 pada reduksi risiko bencana juga memberikan peringkat yang tinggi untuk Indonesia pada level pengaruh bencana terhadap manusia, peringkat 3 dari 153 untuk gempa bumi dan peringkat 1 dari 265 untuk tsunami. Walaupun perkembangan manajemen bencana di Indonesia meningkat sejak bencana tsunami tahun 2004, berbagai bencana alam yang terjadi selanjutnya menunjukkan diperlukannya perbaikan yang lebih signifikan. Daerah-daerah yang rentan bencana alam masih lemah dalam aplikasi sistem peringatan dini, kewaspadaan risiko bencana, dan kecakapan manajemen. Sistem peringatan dini tsunami Indonesia yang dimulai tahun 2005 masih dalam tahap pengembangan. Menurut kebijakan pemerintah Indonesia, para pejabat daerah dan provinsi diharuskan berada di garis depan dalam memanajemen bencana alam. Sementara Badan Nasional Penanggungan Bencana tentara dapat membantu pada saat yang dibutuhkan. Namun, kebijakan tersebut belum menciptakan perubahan sistematis di tingkat lokal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah direncanakan di semua provinsi, namun baru didirikan di 18 daerah. Selain itu, kelemahan manajemen bencana di Indonesia salah satunya dikarenakan kurangnya sumber daya dan kecakapan pemerintah daerah yang masih bergantung kepada pemerintah pusat. Dari hal tersebut juga memunculkan terjadinya faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi seseorang berasal dari kebutuhan, pengalaman, dan hal-hal lain yang dapat disebut sebagai faktor personal yang menentukan persepsi, bukanlah jenis ataupun bentuk stimuli, tetapi karakteristik
orang yang memberi respon terhadap stimuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isbakir Syarif dengan NIM 200910302008. Jadi kalian di sini bisa panggil saya Syarif, bisa juga panggil Isbakir. Terserah kalian, senyaman kalian. Di sini saya akan menjelaskan terkait persepsi bencana yang ada di Indonesia ini. Dengan korban 30 juta orang tewas selama masa kelaparan di Cina pada periode tahun 1985 sampai 1961 di Uni Soviet. Beberapa kali terjadi kelaparan yang diakibatkan kebijakan kolektif Stalin yang membunuh jutaan orang. Dalam sejarah, kelaparan telah mengakibatkan munculnya sifat buruk manusia seperti kekejaman dan kanibalisme. Bencana alam terburuk lainnya pada abad ke-20 adalah wabah. Pandemi terburuk terutama adalah menularnya flu Spanyol di seluruh dunia pada periode tahun 1918 sampai 1919 yang membunuh 50 juta orang, lebih banyak daripada korban Perang Dunia I yang terjadi sebelumnya. Pada abad ke-21, bencana alam semakin banyak terjadi. Bencana terkait iklim yang disebabkan meningkatnya suhu bumi atau pemanasan global. Pemanasan global menimbulkan dampak banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, dan musim tak bisa diramal. Perubahan iklim berpotensi meningkatkan kemiskinan dan kerentanan dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, bencana iklim semakin meningkat. Lebih banyak manusia yang terkena dampaknya dikarenakan kemiskinan, kurangnya sumber daya, pertumbuhan populasi, pergerakan, dan penempatan manusia ke daerah yang tidak menguntungkan. Apa itu persepsi? Apa itu bencana? Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, ataupun hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan bencana adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi yang sudah saya sebutkan tadi, dan ini ada tambahan seperti badai salju, keringan, hujan es, gelombang panas, hurikan, badai tropis, typhoon, tornado, kebakaran, dan wabah penyakit. Beberapa bencana alam terjadi tidak secara alami. Contohnya adalah kelaparan, yaitu kekurangan bahan pangan dalam jumlah besar yang disebabkan oleh kombinasi faktor manusia dan alam. Sejak masa lalu, manusia telah menghadapi bencana alam yang berulang kali meningkatkan populasi mereka. Manusia sangat rentan akan dampak bencana alam dikarenakan keyakinan bahwa bencana alam adalah hukuman dan simbol kemarahan dewa-dewi. Semua peradaban kuno menghubungkan lingkungan tempat tinggal mereka dengan dewa ataupun Tuhan yang dianggap manusia dapat memberikan kemakmuran maupun kehancuran. Salah satu contohnya letusan gunung Vesuvius. Peristiwa ini terjadi pada tanggal Penanggulangan bencana alam atau mitigasi adalah upaya berkelanjutan untuk mengurangi dampak bencana terhadap manusia dan harta benda. Lebih sedikit orang dan komunitas yang akan terkena dampak bencana dengan menggerakkan program ini. Perbedaan tingkat bencana yang dapat merusak dapat diatasi dengan menggerakkan program mitigasi yang berbeda-beda sesuai dengan sifat masing-masing bencana alam. Persiapan menghadapi bencana alam termasuk semua aktivitas yang dilakukan sebelum terdeteksinya tanda-tanda bencana agar bisa memfasilitasi pemakaian sumber daya alam yang tersedia.
meminta bantuan dan serta rencana rehabilitasi dalam cara dan kemungkinan yang paling baik. Kesiapan menghadapi bencana alam dimulai dari level komunitas lokal. Jika sumber daya lokal kurang mencukupi, maka daerah tersebut dapat meminta bantuan ke tingkat nasional dan internasional. Pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat bahaya tinggi, memiliki kerentanan atau kerawanan bencana alam tidak memberi dampak yang luas jika masyarakat setempat memiliki ketahanan terhadap bencana. Konsep ketahanan bencana merupakan valuasi kemampuan sistem dan infrastruktur untuk mendeteksi, mencegah, dan menangani tantangan-tantangan serius dari bencana alam. Sistem ini memperkuat daerah rawan bencana yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Berbagai asumsi mengenai bencana dalam berbagai disiplin ilmu tentang bencana sepakat bahwa tidak semua peristiwa dan fenomena alam seperti bencana dapat dan harus menjadi bencana. Karena lahirnya suatu bencana tergantung pada status kerentanan atau vulnerability bagi individu maupun masyarakat yang dibayang-bayangi bahaya ataupun krisis. Suatu gejala alam yang sama di suatu tempat dapat mengakibatkan kematian dan kehancuran, sementara di tempat lain tidak membawa akibat yang sama. Hal ini disebabkan oleh kerentanan yang berbeda-beda sebagai daya tahan masing-masing masyarakat yang di setiap tempat. Kerentanan menjadi inti dari terjadinya bencana. Keadaan manusia, lingkungan, dan institusi yang rentanlah yang mengubah suatu peristiwa maupun gejala alam yang menjadi bencana bagi kehidupan manusia. Dari paparan di atas tentang definisi dan penyebab bencana serta konstruksi yang terbangun tentangnya, setidaknya bencana sebagai sebuah peristiwa merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari perasaan masyarakat tentang bencana, baik bagi masyarakat umum melalui objektifikasi yang mereka ketahui di luar dirinya, terlebih bagi mereka yang terkena dampak bencana. Bencana hanyalah soal seberapa besar ancaman dan setangguh apa kerentanan masyarakat atasnya. Perasaan masyarakat mengenai bencana sangat tergantung dengan bagaimana mereka merasakan hubungannya dengan alam sekelilingnya, yang notabene itu menyimpan setiap momen untuk berubah menjadi bencana di hadapannya. Oleh sebab itu, usaha untuk melihat persepsi masyarakat mengenai bencana juga tak bisa dilepaskan dengan pandangan mereka tentang alam sekelilingnya, tentang bagaimana masyarakat memperlakukan lingkungan hidupnya. Setidaknya secara garis besar ada 3 pola hubungan manusia dengan alam sekelilingnya. Pertama, manusia menempatkan dirinya lebih tinggi dari alam sekeliling di luar dirinya, bahwa alam semesta adalah alat yang telah diberikan untuk segala macam usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kedua, posisi manusia itu sejajar dengan alam sekeliling yang selalu mengedepankan harmoni di antara manusia dan sekitarnya. Adaptasi adalah kuncinya. Dan yang ketiga, alam lebih tinggi dari manusia, di mana manusia takluk di bawah alam, pasrah dengan semangat penerimaan atas apa saja yang tersedia dan diberikan oleh alam sekeliling kepadanya. Mungkin itu penjelasan terkait persepsi bencana, baik dari sejarah bencana maupun yang terjadi di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya.
Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat antara lain, menurut Robbins tahun 2021 menjelaskan ada 3 faktor terbentuknya persepsi, yaitu yang pertama, pelaku persepsi. Bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu. Yang kedua, target atau objek karakteristik, dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Yang digarisbawahi di sini adalah bukan target yang terisolasi, melainkan memandang dari hubungan dan latar belakang yang mempengaruhi persepsi, seperti kecenderungan kita mengelompokkan benda yang berdekatan atau yang mirip. Yang ketiga, situasi. Dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa, sebab unsur-unsur lingkungan mempengaruhi persepsi kita. Bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu aktivitas sosial. Dampak dalam bidang sosial mencakup kematian, luka-luka, sakit, hilangnya tempat tinggal, dan kekacauan komunitas. Sementara kerusakan lingkungan dapat mencakup hancurnya hutan yang melindungi daratan. Salah satu bencana alam yang menimbulkan dampak paling besar, misalnya gempa bumi. Selama 5 abad terakhir, gempa bumi telah menyebabkan lebih dari 5 juta orang tewas, 20 kali lebih banyak daripada korban gunung meletus. Dalam hitungan detik dan menit, sejumlah korban luka-luka yang sebagian besar tidak menyebabkan kematian, membutuhkan pertolongan medis segera dari fasilitas kesehatan yang seringkali tidak siap, rusak atau runtuh karena gempa. Bencana seperti tanah longsor pun dapat memakan korban yang signifikan pada komunitas manusia, karena mencakup suatu wilayah tanpa ada peringatan terlebih dahulu dan dapat dipicu oleh bencana alam lain, terutama gempa bumi, letusan gunung berapi, hujan lebat, atau topan. Manusia dianggap tidak berdaya pada bencana alam. Bahkan sejak awal peradabannya, ketidakberdayaan manusia akibat kurang baiknya manajemen darurat menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan, struktural, dan korban jiwa. Kerugian yang dihasilkan tergantung pada kemampuan manusia untuk mencegah dan menghindari bencana serta daya tahannya. Menurut Bank of 2003, bencana muncul bila bertemu dengan ketidakberdayaan. Artinya, adalah aktivitas alam yang berbahaya dapat berubah menjadi bencana alam apabila manusia tidak memiliki daya tahan yang kuat. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya persepsi di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor dari diri sendirilah yang paling berpengaruh, karena faktor tersebut bersifat subjektif. Artinya, individu lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan jiwa masing-masing, sedangkan faktor sasaran dan faktor situasi bersifat lebih objektif. Artinya, masing-masing individu mempunyai kecenderungan yang sama terhadap suatu objek yang akan dipersepsi.
Tingginya curah hujan di wilayah Luwu Raya, Sulawesi Selatan, mengakibatkan tanah longsor dan banjir bandang. Banjir meluas diduga akibat bendungan Batu Sitanduk di Hulu jebol. Di belakang rumah. Dua kecamatan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan diterjang banjir. Air meluap diduga akibat bendungan Batu Sitanduk di Hulu jebol. Selain itu, beberapa titik longsor juga terjadi dan menimbun rumah warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah terparah di Kecamatan Walendrang dan Walendrang Utara. Sejumlah rumah di wilayah itu terseret banjir dan longsor yang datang secara tiba-tiba. Menurut Kepala Desa Bolong Ghazali Mansur, pada Minggu sore, banjir dan tanah longsor terjadi akibat diguyur hujan selama berjam-jam. Ada dua desa terdampak banjir, terparah yakni Desa Ilan Batu dan Desa Simbuang, Kecamatan Walendrang Barat. Ghazali juga menyebutkan, rumah Kepala Desa Ilan Batu ikut terseret tanah longsor dan beberapa rumah warga terbawa banjir. Banjir terjadi diperkirakan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Hingga saat ini belum ada informasi korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun sejumlah warga yang berada di bantaran sungai mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman. BPD setempat menghimbau warga untuk selalu waspada, mengingat curah hujan di wilayah itu masih terus mengguyur. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Justus Respirasi TV melaporkan. Batu tanduk, batu balutan begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah.